Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal takwa inilah yang akan menyelamatkan kita semuanya dari api siksa neraka. Karena tidak ada yang akan selamat dari neraka kecuali orang-orang yang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa darul zalimin fiha jinsiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan yang berlutut. Quran surat Maryam ayat 72. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang sempurna, sangat memperhatikan pertumbuhan generasi. Maka untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita semuanya agar memilih istri yang salihah, penuh kasih sayang dan banyak keturunan. Maka dari istri yang demikian diharapkan terlahir anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah, kokoh dalam beragama. Demikianlah peranan ibu memiliki peran yang sangat dominan dalam membangun fondasi dan membentuk generasi. Karena dengan ibu yang mendidik anak-anak dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatian lainnya yang Islam tunjukkan terkait dengan pendidikan anak yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar orang tua memberikan nama yang baik terhadap anak-anaknya. Suatu nama akan turut memberikan pengaruh terhadap anak, sehingga banyak riwayat yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah beberapa nama anaknya yang tidak sesuai dengan Islam. Maka kedatangan Islam inilah dalam mendidik anak juga bisa dikaji dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anak menginjak usia 7 tahun. Hendaklah kedua orang tua mengajarkan dan memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Muru auladakum bis sholat, wahum abna'u sab'i sinin."
wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fi madadi'i. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan sholat, serta pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Perintah mengerjakan sholat juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sholat, misalnya tata cara sholat, tata cara wudhu, dan hukum sholat berjamaah di masjid bagi anak laki-laki. Hasilnya pun anak-anak akan mengenal dan dekat dengan sesama kaum muslimin. Adapun pukulan pada anak, Islam memerintahkan atau membolehkan para orang tua untuk memukul anaknya dengan saat mereka enggan melaksanakan sholat. Tetapi yang harus diperhatikan, pukulan tersebut adalah pukulan dalam batasan-batasan mendidik, bukan pukulan yang membahayakan dan menggunakan emosi. Namun kita lihat pada zaman sekarang ini, pukulan sebagai salah satu metode mendidik banyak ditinggalkan oleh orang tua. Dalil yang disampaikan adalah karena terlalu sayang terhadap anak. Padahal rasa sayang yang sebenarnya adalah diwujudkan dengan pendidikan, dan salah satu metode pendidikan adalah dengan memukul sesuai dengan kadar dan ketentuan saat anak melakukan pelanggaran syariat yang layak diberi hukuman dengan pukulan. Rasulullah SAW juga memerintahkan para orang tua supaya memisahkan tempat tidur anak-anak laki-laki dan perempuan. Maksud pemisahan ini adalah menjaga norma-norma hubungan antara saudara laki-laki dan perempuan. Karena dalam hal ini tentu ada kebiasaan-kebiasaan antara laki-laki dan perempuan yang enggan apabila dilihat oleh berbeda lawan jenisnya. Oleh karenanya, dalam Islam orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka saat mereka tidur, apalagi saat mereka terjaga, mereka keluar rumah, bergaul dengan lingkungannya. Orang tua harus memperhatikan anaknya, menjauhkan dari pergaulan buruk dan tidak benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang tua atau setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah orang yang memiliki tanggung jawab dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan anak akan menjadi penyebab kebaikan khususnya bagi orang tua dan keluarganya dan secara umum untuk kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan seorang anak dengan kebaikan dan ketaatannya memiliki manfaat dan pengaruh yang luar biasa bagi orang tua, baik tatkala orang tua masih hidup maupun tatkala orang tua sudah meninggal dunia. Kebahagiaan dan sebaliknya, betapa malang orang tua yang anaknya tidak soleh maupun durhaka terhadap orang tuanya. Anak yang durhaka tidak bisa memberi manfaat kepada orang tuanya, baik tatkala masih hidup maupun ketika orang tua sudah meninggal dunia. Orang tua tidak akan bisa memetik buahnya kecuali hanya kerugian dan keburukan. Keadaan seperti ini bisa terjadi kepada orang tua jika orang tua tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Salah satu contoh dalam pendidikan yang benar yaitu hendaklah para orang tua bersikap adil terhadap semua anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anehnya ada sebagian orang tua manakala dinasihati tentang pendidikan anak, justru mereka malah menyanggahnya. Orang tua ini mengatakan bahwasanya kebaikan dan kesolehan anak itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang benar hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Namun yang perlu diperhatikan adalah faktor yang menjadi penyebab hidayah datang kepada anak tersebut ialah karena peranan orang tua. Apabila para orang tua telah berperan secara maksimal dan telah menunaikan kewajiban dalam mendidik, maka hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika orang tua lalai dalam mengabaikan tarbiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan kedurhakaan dan keburukan kepada anak. Maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci atau muslim, lalu kedua orang tuanya menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Muttafaqun alaih. Disinilah kita harus memahami secara benar betapa besar peranan orang tua terhadap anak. Orang tua memiliki tanggung jawab membentuk keimanan dan karakter anak. Dari orang tua itulah akan terwujud kepribadian seorang anak. Akhirnya, marilah kita menjaga fitrah anak-anak kita, yaitu fitrah di atas kebenaran dan kebaikan. Karena yang kita lakukan atas diri anak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatian terhadap anak merupakan perkara yang sangat penting dan pertanggungjawabannya yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para manusia terbaik yaitu para nabi dan rasul senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya atau keturunan mereka. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam juga berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, saya berkata, wahai Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Quran surat Al-Imran ayat 38. Begitu juga orang-orang soleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka juga berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka demikianlah para nabi dan rasul, meskipun kedudukan mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap saja senantiasa berdoa
penuh harap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan keturunan yang soleh dan solehah. Maka jika demikian, bagaimana dengan kita? Tentunya kita harus lebih semangat lagi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita berdoa dan selalu berusaha memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan berlandaskan agama yang lurus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadinu, safnya lurus dirapatkan. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.